Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang sedang asik berenang dan sambil bercanda ria. Seperti kebanyakan pasangan konvensional pada umumnya, tidak lupa mereka juga menyempatkan diri untuk berfoto di tempat tersebut. Lalu tiba-tiba kemunculan si review itu lantas membuat perempuan tersebut kepanikan dan beruntung sang pacar berhasil menenangkannya. Namun pada saat mereka berenang ke kapal dan saat perempuan itu berhasil naik, lalu yang terjadi Shin pun beralih memperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Charlie dan Kate yang sedang menjalani bisnis pemandu wisatawan di kepulauan tersebut. Terlihat Kate yang sedang mengomeli Charlie karena bukan tugasnya untuk mengurusi kantung muntah dan botol urin dari setiap penumpangnya, dan Kate pun berlalu pergi. Terlihat saat sudah berada di rumah, Kate masih saja terlihat cemberut kepada Charlie. Namun Charlie yang tidak kehabisan akal, ia pun merayu Kate dan yang terjadi setelah adegan panas itu, terlihat Charlie dan Casey sedang membahas mengenai masalah hutang bank dan juga soal pernikahan mereka. Lalu tiba-tiba ada yang menelpon di handphone Charlie dan orang itu mengatakan akan menyewa pesawat Charlie untuk penerbangan besok pagi ke Hell's Reef. Sontak Charlie yang sedang butuh uang, ia pun sangat senang. Keesokan paginya saat Charlie bersama Kate dan sahabat mereka yang bernama Benny sedang menyiapkan pesawatnya, lalu tampak kedatangan sepasang suami istri bernama Michelle dan Joe. Setelah berkenalan, Kate pun mengajak Michelle untuk berkeliling sembari Charlie dan Benny menyelesaikan persiapan dan barang bawaan mereka. Namun tampak Joe menaruh cemburu kepada Benny yang curi-curi pandang kepada istrinya. Dan itu dibuktikan dengan sikap Joe yang tidak sopan kepada Benny. Namun Benny dan Charlie tidak ambil pusing akan hal itu dan mereka pun berangkat. Setelah menempuh penerbangan selama 90 menit, akhirnya mereka tiba di sebuah pulau yang memiliki sejarah kelam. Dahulunya di pantai itu pernah terjadi tragedi tenggelamnya sebuah kapal di perairan pantai pulau tersebut. 8 dari awak kapal itu pun terdampar selama 15 hari di sana tanpa makanan dan minuman. Dan hanya ada satu dari awak kapal itu yang berhasil selamat sehingga tempat itu dinamakan dengan Hell's Reef. Welcome to Hell's Reef. We made it. Tanpa diduga, salah satu dari awak kapal yang sempat berhasil selamat di cerita itu adalah kakeknya Michelle yang bernama Saiki Morita. Karena itulah atas wasiat kakeknya, Michelle datang ke sana untuk menaburkan abu dari jasad sang kakek. My grandfather, diver, Saiki Morita. Di saat tengah menikmati indahnya pemandangan pantai yang ada di sana dan sambil melanjutkan pembahasan mengenai pernikahannya waktu itu. Lalu tiba-tiba dengan mengejutkan, Kate mengatakan bahwa dirinya hamil. I'm pregnant. Sontak Charlie pun terkejut akan hal itu, namun pada akhirnya ia pun tampak senang dan bahkan sepulangnya dari trip kali ini mereka berencana akan melangsungkan pernikahan. Di tengah suasana yang dramatis itu, tiba-tiba Benny berlari meneriaki mereka dan mengatakan, "Ikutlah denganku karena ada sesuatu yang telah terjadi." Setibanya mereka di tempat yang dimaksud Benny itu, tampak Michelle yang sedang menangis serta syok karena melihat sesuatu. Ternyata terdapat mayat seorang pria yang sudah tidak mempunyai kaki. Betapa mengerikannya kondisi mayat itu hingga membuat Charlie kembali teringat akan masa lalunya yang sempat diterkam oleh seekor hiu. Pada saat akan kembali, tiba-tiba Kate malah menemukan handphone di samping mayat tersebut dan yang mencengangkannya ternyata handphone itu masih bisa menyala. Sehingga diketahui bahwa mayat itu tidak sendirian saat berada di pulau ini. Setelah menemui Charlie dan yang lainnya, diketahui orang yang telah menjadi mayat tersebut adalah korban dari gigitan hiu di awal film. Tampak di sini Benny merasa kasihan lalu mengajak mereka untuk mencari kapal yang sempat dipakai oleh mayat tersebut. Menurut Benny, mungkin saja pasangan dari mayat itu masih hidup dan sedang membutuhkan pertolongan. Namun Joe langsung menentang hal itu karena menurutnya sudah ada petugas yang akan mencari kapal tersebut, hingga mereka pun berlalu pergi.
Singkat cerita, akhirnya saat telah berada di pesawat menuju arah pulang dan karena masih mempunyai bahan bakar lebih, Charlie memutuskan untuk mengitari area timur pulau itu untuk mencari kapal tersebut. Mendengar itu, tampak di raut wajah Joe yang kesal, namun ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah beberapa waktu mengitari lautan, tiba-tiba Michelle melihat keberadaan kapal itu yang sudah dalam keadaan terbalik. Saat telah mendarat, Benny pun nekat menyelam memeriksa kapal itu, dan pada saat sedang memeriksa ruangan demi ruangan yang ada, ia pun menemukan sebuah foto di kapal tersebut. Lalu saat akan menjelajahi kapal itu lebih dalam lagi, tiba-tiba setelah berada di pesawat, Benny pun langsung menjelaskan apa yang ia temui di bawah sana. Karena merasa wanita itu sudah tewas, mereka pun memutuskan pulang dan menyerahkan kepada pihak berwajib untuk menanganinya. Namun pada saat akan berangkat, lalu tiba-tiba hantaman dadakan dari hiu itu menyebabkan pelampung pesawat menjadi bocor dan akan segera tenggelam. Namun beruntung sebelum pesawat itu tenggelam, Benny berhasil membuka rakit pelampung yang ada di belakang bangku pesawat, sehingga mereka semua bisa bertahan di rakit pelampung sampai bantuan datang. Setelah berjam-jam mengapung di lautan, jemputan pun tak kunjung datang. Lihat Joe yang gelisah dengan kondisi ini, lalu Charlie pun menjelaskan bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini. Karena menurut Charlie, kemungkinan bantuan datang sangatlah kecil. Karena dulunya Charlie ini adalah seorang biologi kelautan, jadi ia mengetahui berbagai hal tentang laut. Hingga ia pun bisa menganalisa jika saat ini mereka berjarak kurang lebih 150 km dari bibir pantai. Jika memanfaatkan arus dengan mendayung pelampung ini ke arah timur, maka akan berpeluang sangat besar untuk sampai ke daratan sebelum besok sore. Menurutnya, ini lebih masuk akal daripada terus mengapung seperti ini tanpa persediaan makanan dan minuman yang memadai. Alhasil, karena hanya rencana itu yang paling logis untuk dilakukan daripada terus berdiam diri berharap bantuan datang, akhirnya mereka semua pun sepakat untuk bergantian mendayung pelampung tersebut. Setelah mendayung cukup lama, mereka pun lalu beristirahat. Terlihat Kate dan Michelle yang saling menceritakan tentang kehidupan pribadinya masing-masing. Lalu Benny juga menceritakan bahwa hiu yang menyerang mereka tadi itu berukuran sekitar 5 meter. Tentu dengan ukuran sebesar itu sudah sangat cukup untuk membalikan pelampung yang sedang mereka gunakan ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Gemerlapnya malam serta diselimuti oleh udara yang dingin, lalu Charlie mengeluarkan pakaian renangnya untuk dikenakan oleh Kate dan Michelle supaya tidak kedinginan. Namun karena melihat Michelle yang sedikit kesusahan menggunakannya, Benny pun berinisiatif untuk membantu. Namun Joe yang sedari awal sudah diselimuti oleh cemburu buta tidak terima jika istrinya dipegang oleh Benny. Karena gelap mata, Joe pun melayangkan pukulan menggunakan dayungnya hingga menyebabkan Benny terlempar keluar dari pelampung tersebut lalu diterkam oleh seekor hiu. Dan Benny pun tewas. Setelah kejadian itu, hujan pun turun hingga mereka semua bisa minum dari air hujan tersebut karena persediaan air mereka yang sudah habis. Setelah minum, tiba-tiba Charlie mendapat ide untuk membunuh hiu tersebut dengan menggunakan pisau yang ia miliki. Namun Kate tidak setuju dengan rencana itu karena untuk menjalankannya Charlie harus berada sangat dekat dengan kepala hiu tersebut, dan itu sangat beresiko sekali. Mungkin rencana mereka ini terdengar sampai ke telinga hiu yang berada di dalam air itu hingga tiba-tiba serangan hiu itu pun menyebabkan mereka semua terlempar keluar dari pelampung. Namun beruntung Charlie, Kate dan Michelle berhasil kembali ke dalam pelampung. Tapi tidak untuk Joe yang dari awal sudah parnoan dengan air, lalu ia pun menjadi bulan-bulanan hiu tersebut. Dan Joe pun tidak terselamatkan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Akhirnya di depan mereka terlihat sebuah daratan dan betapa senangnya mereka karena merasa akan berhasil selamat. Lalu dengan penuh semangat mereka pun mendayung menuju pantai tersebut.
Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama karena kembali muncul 2 ekor hiu sekaligus mengejar mereka. Melihat itu, Charlie berencana akan mencoba melawannya dan para perempuan disuruh bergegas berenang menuju pantai dan jangan melihat ke belakang apapun yang terjadi. Namun Case menentangnya dan meminta akan melakukan itu bersama-sama. Akhirnya Michelle disuruh berenang duluan ke pantai, lalu Case dan Charlie akan melawan hiu tersebut. Saat sedang melancarkan aksinya, terlihat Kate dan Charlie sudah berada di dalam air, lalu tampak kedatangan hiu itu. Kate langsung menembakkan suar ke mulutnya. Bergegas Charlie pun menusuk hiu itu hingga modar. Tanpa disangka mereka berhasil membunuh satu dari hiu tersebut. Di sisi lain ternyata satu hiunya lagi sedang mengejar Michelle. Namun beruntungnya Michelle berhasil sampai ke sebuah bongkahan kapal, lalu hiu itu pun berbalik mengejar Charlie dan Kate. Menyadari hiu itu mengarah ke mereka, Charlie langsung menyiapkan pistol suarnya dan ia pun menyuruh Kate pergi duluan karena kali ini ia akan melakukannya sendirian. Namun ternyata tembakan pistol suar itu tidak berhasil mengenai hiu tersebut dan dengan mudahnya hiu itu menerkam Charlie hingga tewas. Setibanya di permukaan, Casey berhasil bertemu Michelle dan kedua perempuan ini sekarang sama-sama hanya bisa meratapi kehilangan orang-orang tersayangnya. Namun tiba-tiba hiu itu kembali menyerang mereka hingga akhirnya Casey menyuruh Michelle berenang duluan ke pantai dan ia akan berusaha mengalihkan perhatian hiu tersebut. Casey pun menyelam masuk ke bangkai kapal dan hiu itu pun masih saja mengikutinya. Lalu tiba-tiba beruntung sebuah tiang besi menghalangi serangan hiu tersebut dan Casey pun hanya bisa bertahan karena tabung oksigen yang ia bawa tersangkut hingga ia pun pingsan karena kehabisan oksigen. Namun tiba-tiba Michelle menggapai tangannya dan memberi napas buatan hingga Casey pun kembali tersadar. Setelah tersadar, ia pun mendapati ide untuk mengalahkan hiu itu dengan cara memukul tiang besi yang berada di dekatnya hingga besi runcing yang berada di atas terjatuh tepat menusuk kepala hiu tersebut hingga hiu itu pun berhasil terkalahkan. Akhirnya, Casey dan Michelle berhasil selamat mencapai pantai sambil membawa kesedihan yang mendalam karena kehilangan orang-orang tersayangnya. Dan film Great White pun berakhir. Film ini mengajarkan bagaimana perjuangan dan sikap pantang menyerah dalam menghadapi situasi sesulit apapun. Karena sejatinya setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan dan pelajaran yang akan didapatkan. Sampai di sini mohon maaf atas segala kekurangan dan kesederhanaan visual yang kami sajikan. Sampai jumpa di video berikutnya.